Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah sekolah minggu. Dimulai dari song leader, ada Kak Koresi. Ada Bang Edward Celoho. Ada pemusik kita Bang David Sinabaribah. Dan yang berkhotbah nanti ada Amang Pendeta Enrico Sinaga. Adik-adik, siapa yang hari ini dan setiap hari bergembira? Saya Kak, saya bergembira selalu Kak. Wah keren Bang Edu. Kita semua pasti bergembira karena kita berkumpul untuk beribadah. Nah sebelum memulai ibadah ini kita mau bernyanyi. Kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian, satu jumlah hidung dan mulutku. Jumlah hidung dan mulutku. Dua,
lagi kita lebih bersemangat ya. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, hitamnya rambut ini otomat. Dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Dengan apa? Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita saat teduh adik-adik. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian sekolah minggu HKBP Rawamangun minggu setelah Natal tanggal 27 Desember 2020 dengan tema Bangkitlah Menjadi Teranglah. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan Allah kita. Kita sambut ibadah kita dengan bernyanyi dengan riang dari buku ND nomor 48 Ria Mahita Sasude. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami, untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus, agar kami dapat menyambut kedatangan-Mu karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita mau lanjut memuji nama Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 183, Saya Laskar Kristus. Kita bangkit berdiri adik-adik. Kita mau nyanyi sambil bergerak. Yuk.
Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi ya Bang, lebih semangat. Ayo adik-adik, gerakannya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat yang kedua berbunyi demikian. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau mengangkat pujian dari buku ND nomor 424, Suara Nitondi. Ayat kedua kita bangkit berdiri ya. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kasih Allah itu sangat besar untuk kita. Yuk adik-adik kita menyanyi dari buku ND nomor 596, Ai Songonon Doholongni Debata. Nada sasada
Adik-adik, nas epistel untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-98, ayatnya yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, siapa yang bersuka cita hari ini? Saya Kak. Wih, keren. Kita semua sedang bersuka cita. Kalau begitu, kita mau angkat pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 2 adalah Sukacita. Yang semangat ya. Adik-adik, mari kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Abang Arlen Sitorus dalam pembaca Warta Sekolah Minggu pada tanggal 27 Desember 2020. Berikut Warta Sepekan. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 21 sampai tanggal 27 Desember. Adik-adik, kita mau bernyanyi untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Di minggu ini, kakak mau undang kita bernyanyi dari Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu kakakku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu kakakku, selamat ulang tahun. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyi dengan semangat. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu kakakku, selamat ulang tahun. Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan dalam setiap minggu, yaitu melakukan presensi online pada link yang tertera di bawah layar berikut. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika berada di luar. Tetapi kalau tidak ada yang penting, jangan keluar rumah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57, Yesus lihat umatmu. Yesus lihat umatmu yang mendengar kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh ingkang. Tinggal kami yang di dunia, kau dekatkan pada sorga.
Adik-adik, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-63 ayatnya yang ke-7. Berbunyi demikian, Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang benar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Selamat hari Natal untuk adik-adik sekalian, teman-teman pra-remaja, dimanapun kita berada. Kita telah melewati masa-masa Advent dan masa-masa Natal yang telah kita jalani selama bulan ini. Kita melihat sukacita yang hadir, kita melihat kebahagiaan yang hadir di tengah-tengah kehidupannya. Kehidupan kita sering dihadirkan sukacita dan kebahagiaan. Dan tidak luput juga ada kesedihan dan kesusahan yang kita alami. Tetapi yang di dalam firman Tuhan kita ini, bagaimanakah Yesaya dan seluruh orang Israel memuji dan memasyurkan nama Tuhan atas berkat dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kita adik-adik sekalian, mungkin di masa ini, di sekarang waktu kita beribadah ini, kita ada yang mengalami keadaan yang kurang baik, ada yang sedang bersukacita, berbahagia, karena mungkin orang tua membelikan sesuatu yang kita harapkan, orang tua menjadikan sesuatu yang kita harapkan juga. Tetapi yang perlu kita ingat adik-adik sekalian, dalam seluruh kebahagiaan yang kita rasakan dan yang kita dapat dari orang tua, keluarga, ataupun siapapun itu berasal dari Tuhan. Dan juga di dalam kehidupan kita, kesedihan kita, Tuhan juga hadir di dalam kesedihan kita. Bukan untuk menambah kesedihan, tetapi menghilangkan kesedihan kita menjadi sukacita yang besar. Karena itulah kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dunia ini bersukacita akan kelahiran anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengapa kelahiran Tuhan Yesus menjadi sukacita bagi kita? Mengapa kelahiran Tuhan Yesus menjadi kebahagiaan bagi kita? Ini yang perlu kita pertanyakan di dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan Yesus adalah sebagai penebus akan kesalahan-kesalahan kita. Jalan dari tujuan kehidupan manusia, yaitu sampai
ke rumah Bapa yang di sorga. Itulah hal yang mungkin kita pahami. Itulah hal yang mungkin kita sukacitakan di dalam kehidupan kita, adik-adik sekalian. Bagaimana Tuhan Yesus datang, mengangkat dosa kita, dan membuang dosa kita ke laut, dan berbunyi, biur. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur. Itulah sukacita kita adik-adik sekalian. Yang dimana kesedihan yang akan kita dapatkan sebelumnya telah diganti menjadi kebahagiaan dan sukacita karena kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sangat besar kasih Tuhan. Sungguh sangat banyak kasih Tuhan di dalam kehidupan kita adik-adik sekalian. Mungkin ada dari kita adik-adik yang beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu sedang mengalami sakit penyakit. Kita meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan anak-anaknya agar bisa bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sekalian, di dalam suasana Natal ini, kita hendak meninggalkan tahun yang lama, yaitu tahun 2020. Kita mau masuk ke tahun 2021. Apakah adik-adik mengingat? Apakah adik-adik merasa bahwa saya sehat, saya senang, saya bersukacita pada hari ini karena kepintaran saya? Bukan. Karena kebaikan orang tua kita? Juga bukan. Tetapi karena apa? Karena kebaikan Tuhan kita yang senantiasa memelihara kita. Maka dari itu adik-adik sekalian, bagaimanakah jiwa kita, raga kita dipakai untuk memuji Tuhan atas kuasanya, atas kasihnya, atas pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Meskipun adik-adik ada sekarang yang sedang mengalami kesedihan, mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengganti kesedihanmu menjadi sukacita, senyum yang indah, senyum kebahagiaan. Apabila ada adik-adik yang sedang sakit sekarang, minta kepada Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan adik-adik melalui kuasanya, melalui obat, melalui dokter, melalui orang tua yang merawat kita. Tuhan akan menyampaikan kesembuhan tersebut. Betapa baik, sungguh baik Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia untuk menebus kita, mengganti kematian menjadi kehidupan yang kekal. Maka dari itu, di dalam rasa bersyukur, kita menyampaikan segala harapan kita menyampaikan segala keinginan kita hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan bisa menjadikan semua yang kita minta di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan melihat apakah permintaan adik-adik sekalian baik untuk adik-adik. Kalau permintaan adik-adik tidak baik untuk adik-adik, Tuhan tidak akan memberikan. Adik-adik bisa melihat kasih Tuhan kepada kita
bukan hanya menyampaikan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan mengukur kebaikan permintaan kita itu, apakah itu baik atau tidak. Tuhan mengukur juga. Apakah kalau aku memberikan ini kepada anakku, apakah dia akan menjadi tidak baik? Kalau hal yang kita minta tidak baik untuk kita, Tuhan tidak memberikan. Dan syukur bagi Tuhan yang selalu memelihara kita agar kita tidak jauh dari jalan Tuhan. Begitulah pemeliharaan Tuhan. Begitulah kasih Tuhan kepada kita adik-adik sekalian. Oleh sebab itu, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Perbuatan kasih Tuhan akan senantiasa bersama kita, senantiasa memelihara kita, memberikan apa yang baik kepada kita. Maka dari itu, dengan kasih Tuhan tersebut, kita membalaskan segala pemberian Tuhan itu melalui perilaku yang baik. 2020 sebentar lagi akan selesai, 2021 kita memperbaiki kehidupan kita. Kita membuka lembaran baru kita menjadi anak Tuhan yang setia. Menjalankan perintah Tuhan, patuh kepada orang tua, dan senantiasa menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga kita. Sayang kepada abang, sayang kepada kakak, sayang kepada adik, sayang kepada teman, sayang kepada orang tua, sayang kepada keluarga, terlebih sayang kepada Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan senangi di dalam kehidupan kita. Selamat Natal buat kita adik-adik sekalian, dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan memberkati dan memperbaharui kita menuju kehidupan yang baru. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami yang senantiasa memberikan kasih setia Tuhan, yang senantiasa memelihara kami di dalam kehidupan kami. Kami yakin, kami mengakui ya Tuhan, atas kasih Tuhan yang senantiasa memberikan kami apa yang menjadi kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami. Hati kami yang lemah ini ya Tuhan, sering menilai yang tidak baik akan segala permintaan-permintaan kami yang belum Tuhan berikan kepada kami. Tapi kami yakin di dalam iman kami, Tuhan belum memberikan ataupun tidak memberikan kepada kami, itu juga untuk kebaikan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dan buat kehidupan kami yang akan kami jalani. Karena sebentar lagi ya Tuhan, kami akan meninggalkan 2020. Kami tidak sanggup berjalan ya Tuhan, melangkahkan kaki kami ke tahun 2021 apabila Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Kiranya kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terlebih kami dalam usia kami yang kecil, kami sering membuat Tuhan marah. Kami sering membuat Tuhan tidak suka kepada kami. Tetapi kami meminta kepada Tuhan, suruhlah Roh Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami di masa-masa kehidupan kami, masa kecil kami ini ya Tuhan. Berikanlah kami hidup baru ya Tuhan, untuk memasuki 2021. Biarlah Tuhanlah yang senantiasa, yang selalu memperbaharui hati dan pikiran kami, agar kami menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga dan lingkungan kami. Kami berdoa buat teman kami yang sedang dalam
keadaan bersedih, kiranya Tuhanlah yang menghibur agar kami dapat bersuka cita pada hari-hari berikutnya. Buat teman-teman kami yang sedang sakit ataupun orang tua kami, kiranya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan melalui obat medis dan keluarga yang menjaga. Pakailah mereka sebagai cara Tuhan menyembuhkan teman-teman dan orang tua kami. Dan kami berdoa buat orang tua kami ya Tuhan, yang selalu memberikan apa yang baik dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kesabaran dan kebijaksanaan dalam menuntun kami anaknya, agar kami menjadi anak yang berhasil, anak yang membawa damai dan sukacita di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa buat teman-teman kami yang Tuhan telah sampaikan umur yang panjang. Kiranya Tuhanlah yang menyertai mereka. Terima kasih buat umur yang panjang itu ya Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka. Ajarlah mereka ya Tuhan agar semakin mengucap syukur dalam kehidupannya, memakai kehidupannya, melakukan apa yang menjadi kesenangan dari Tuhan. Kami sampaikan seluruh harapan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau muji nama Tuhan sambil mengumpulkan persembahan, dilipat yang baik ya adik-adik. Nah, bisa juga persembahan kita dikumpulkan di rekening di bawah ini atau barcode yang di samping sini nih. Di samping kakak abang ya. Jangan lupa ya adik-adik. Yuk kita muji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 120. Hai siarkan di gunung. Siarkan di gunung.
Adik-adik, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan diberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian, selamat Natal. Kasih Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Mari kita menyambut kasih Tuhan di depan kita pada hari-hari berikutnya. Tuhan memberkati kita, mari kita masuk ke dalam tahun yang baru. Tuhan bersama kita dan melindungi kita, serta memberikan apa yang menjadi kesenangan dan sukacita di dalam kehidupan kita. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siapkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siapkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siapkan di gunung, lahirnya